kesulitan dorong motor pinggir jalan cuek, tapi yang kesulitan calon mertua tuh, nah berarti dia berbuat baiknya harus ke semua orang, maksudnya begitu ya, jangan pilih-pilih. Jadi berbuat baik, kalau itu sesuatu kepada selain Allah. Nah, yang layak diibadahi kan hanya Allah. Terus kita ngelakuin ibadah bukan untuk Allah, ya nggak laku, nggak jadi pahala. Yang berhak kasih pahala kan cuma Allah. Ya, ini hati-hati ya, hati-hati. Dijaganya tuh 3 bagian: sebelum beramal, saat sedang beramal, setelah beramal. Kadang ngelakuinnya nggak ada yang lihat, pas niat nggak ada yang lihat, pas ngelakuin nggak ada yang lihat. 5 tahun kemudian, kamu ya yang dulu masjid ini. Oh iya gue gitu loh. Nah itu masalahnya. Atau kadang dibikin ya Allah masjid. Sama ketika tadi saya bilang ibu sedekah, sejatinya ada uang si orang itu yang nyangkut di dompet ibu. Sama ketika ada orang bangun masjid, contoh masjid ini memang sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum semuanya ada, memang harus ada masjid di sini, bukan karena si fulan atau si fulan. Sebagian orang dipilih jadi jalan, jadi donatur. Maha baiknya Allah yang jadi jalan bangunnya masjid diizinin kecipratan pahalanya. Tapi satu syaratnya, milah, jangan ngaku-ngaku. Jadi hati-hati ketika misalkan benar nih, memang ibu udah keluar duit bangun masjid, terus tiba-tiba anak rali-ralian rame anak orang, bandel anak gak tahu apa siapa yang bangun masjid ini, aji ya. Pahala bangun masjid 5 tahun bisa hilang dalam berapa belas detik. Rugi tidak? Ya. Bahasanya ada di Al-Baqarah 264 ya. Sebagaimana ada debu di atas batu, lalu hujan deras dan debunya tersapu, insya Allah nggak tersisa apa-apa. Kalau kita menyebut-nyebut kebaikan kita di hadapan orang lain. Nanti juga bisa dibedakan, ada yang disebutnya tahadduts bin nikmah, menyampaikan kebaikan ya. Misalkan dulu ibu bisa hamilnya gara-gara wasilahnya berdoa kepada Allah, terus untuk fisiknya misalkan makan kurma muda. Ketika hamil cerita ke yang belum hamil, ini harus binimah ya. Dulu aku berdoa, terus makan kurma, cobain deh kamu makan kurma. Kan gitu beda. Kalau misalkan harus binimah yang dipuji Allah, kalau ria yang disebut-sebut saya. Bagus ya masjid, oh iya dulu saya yang donaturnya. Ibu-ibu itu solehah semua, kan saya guru ngajinya, saya ya terus. Jadi kalau ada orang yang terus ngomongnya saya, hati-hati ya, ananiyah ya, aku terus ya. Jadi dunia itu hanya tentang dirinya, hati-hati. Topik yang paling membahayakan bagi ibu adalah ngomongin diri sendiri, karena cenderung ditambah-tambahin. Ketemu sama tetangga pulang dari warung, dari mana? Biasa. Pengen bilang ke warung nggak enak karena ke warungnya disuruh suami beli rokok misalnya. Masa ibu-ibu megang rokok? Jadi jawabnya biasa, seolah orang tahu semua kebiasaan ibunya. Biasa tuh apa? Ibu arahnya dari arah masjid karena warungnya sebelah masjid. Ibu habis dari masjid ya, tuh mau dijawab enggak, tapi pujian dikira soleha. Jadi iya gitu deh. Iya masya Allah, di masjid tadi siapa yang imamin bu? Aduh kepala udah bohong. Ustaz imam misalkan, Ustaz imam bukannya beliau lagi umroh? Udah bohong lagi. Ya udah ya, hati-hati ya, jujur aja ya. Kayak istilahnya ini termasuk yang ya tadi nggak cuma bikin pahalanya nggak jadi dapet, tapi bahkan bisa ngegugurin pahala-pahala yang tadinya udah dilakuin. Jadi jangan diambil. Itu beneran dulu. Ibu sedekah bangun masjid atau nolong orang. Pilihannya cuma 2, paling cepat diganti di dunia sama Allah, paling lama duit itu bakal nyari ibu lagi di sana dalam bentuk pahala dan amal soleh. Tapi kalau disimpan, ibu nabung 1 M, niat pengen beli mobil mewah atau mobil mewah, ada warna mewah, ada warna biru. Jadi bukan mewah ya, merah.
mobil mewah atau biu, ya. Nah, pas nyampe depan showroom, ibu mati ketabrak misalkan. Terus dipakai pemakaman 2 juta, masih sisa 998 juta. Ibu meninggal, ibu nggak ditanya 2 jutanya, ditanya 1 M-nya. Karena pertanyaan harta kan 2 kan, 1 dapatnya dari mana, jadi pasti ditanyanya bukan 2 juta, tapi 1 M-nya. Mau jawab apa kita di hadapan Allah? Ya Allah, kepake belum? Dapatnya dari mana? Halal itu. Duitnya yang sisa 998 yang nggak kepake, bikin anak-anak berantem pada rebutan warisan. Coba, ya Allah, udah mah duitnya nggak sempat make, dipertanggung. Masya Allah, orang yang berwakaf, yang bersedekah, orang-orang yang cerdas ya. Karena dia transfer dari rekening dunia ke rekening akhirat. Ya itu dia. Hati-hati ya. Itu amat sangat menggugurkan. Jika janji dia ingkar, jika diberi amanah dia berkhianat. Yang paling sahih dan paling banyak riwayatnya itu. Tapi di riwayat lain ada 1 tambahan. Jika bermuamalah dia curang. Ya. Jika bermuamalah dia curang. Jadi kalau kita pengen cek kita ada kemunafikan atau apa, lihat aja. Kita kayak gitu kan, gampang dusta nggak, gampang ingkar janji kan. Makanya hati-hati, jangan membuat insya Allah itu menjadi receh. Nyusul nggak? Insya Allah, padahal nggak berangkat. Nggak enak aja bilang enggak ya. Jangan ya. Hati-hati ya. Nah, tentang orang kafir yang jelas-jelas kafir. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, terus apa ayat 7? Lalu ayat 8 sampai 19, panjang kan? 8 sampai 19 itu bicara tentang orang munafik. Ya. Lihat 8 sampai 19 lebih panjang, Allah lebih benci sebenarnya. Ya. Maka ini naudzubillah ya. Amat sangat menggugurkan pahala juga nanti. Dan tadi dengan adanya sifat-sifat seperti itu yang nanti bikin jadi masalah emosional dan mental. Karena orang-orang yang udah beres dengan masalah di hatinya, dia melihat apapun namun kebaikan. Pernah ada percakapan Buya Hamka ya. Beliau sudah wafat, semoga Allah merahmati beliau. Tapi pernah ada saya baca kisahnya beliau kayak gitu. Dia ditanya oleh orang, Buya, saya belum. Tinggal kita lihat nih. Ada orang misalkan nanti ketemu ya berapa puluh tahun kemudian, ada orang artis misalkan hijrah, terus dia akhirnya mulai menyampaikan ajaran agama Allah, meskipun ya nggak bisa baca tafsir, nggak bisa bicara apa, cuma cerita pengalaman hidup, ngambil hikmah. Julitin Allah, dulunya selingkuh Allah, dulunya joget-joget TikTok Allah, dulunya nggak berkerudung. Kenapa perlu lihat yang buruk-buruknya? Kita meninggal nggak ditanya kelakuan dia. Kita meninggal nggak ditanya kelakuan, kamu tahu nggak artis itu dulu ngapain? Enggak, ditanya kelakuan masing-masing. Maka memang ininya dulu yang perlu diberesin, ya. Kalau ini udah bersih di sini, apapun niat yang baik, ya, dan terasa kalau udah pakai hati, ya. Itu munafiknya, hati-hati ini juga ya, aduh, menggugurkan dosa-dosa, menggugurkan pahala begitu banyak. Selanjutnya, syimun munafik tak. Kata Nabi cirinya 2. Jadi takabur itu bukan melulu, oh dia tuh orang, jangan-jangan dia orang sombong kok takabur, buktinya mobilnya bagus, pakaiannya bagus. Belum tentu. Kalau pakaian bagus, Nabi juga pernah pakai pakaian bagus ya. Tapi Masya Allah, Nabi menjelaskan orang sombong itu cirinya 2. Batarul haqq wa ghamtun nas, artinya menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Gampang kan rumusnya? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Karena bagi orang sombong, kebenaran itu adalah dirinya. Makanya salah satu cirinya nggak suka nih datang ke pengajian atau nggak suka dengerin nasihat. Karena kalau dengerin nasihat, nuraninya, karena dia bukan iblis, bisa jadi masih punya kebaikan, dia sadar, oh ada yang lebih benar nih dari saya, yaitu Allah. Ada kesalahan di diri saya, dirinya nggak terima.
Makanya nggak suka dinasehatin, nggak suka ke pengajian. Kalaupun nanti akhirnya nggak ada semua, kan tidak mungkin semua orang menganggap dia baik. Maka akhirnya mau nggak mau dia harus merendahkan orang lain. Orang lain dapat prestasi, Allah paling nyogok. Orang lain dapat prestasi, Allah paling suap. Gitu merendahkan. Nggak suka, nggak suka. Ini naudzubillah ya. Dan kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin kibr. Tidak akan masuk surga yang di hatinya ada kesombongan meskipun sekecil biji zarah. Dan apa yang pantas disombongin? Dari Allah semuanya juga. Ibu kalau ada yang cantik, Allah yang bikin hidung ibu kayak begitu mancung. Mata ibu, coba hidung ibu dibikin di bawah keleng menderita. Ya. Bahwa atuh simetris, ya, baik, baik Allah, ya. Dan nanti dia ketakaburan, kesombongan, ya. Selanjutnya, shimun takabur, ki dengki, ya dengki mah gampang jadinya SMS, ingat ke SMS? Syedang melihat orang syusya, syusya melihat orang syusya. Kenapa pakai huruf syed ya? Bu, ini penyakit hati paling menderita karena meletakkan kebahagiaan kita di orang lain. Orang dipuji kita keringat dingin. Teman kerja naik jabatan kita mulai kejang-kejang. Teman kerja akhirnya jadi direktur kita koma. Kenapa nggak bisa bahagia dengan kebahagiaan orang lain? Kenapa sih? Jangankan kita dengki, satu dunia pengen ngalangin rezeki orang itu, kata Allah punyanya harus memang punya dia. Siapa mau ngalamin pasti nyampe. Surat 10, surat Yunus ayat 107. Wa iyyamsaskallahu bidurri fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwa ghafurur rahim. Kalau ada orang menginginkan kemudorotan bagi seorang hamba, siapa mau ngalangin pasti nyampe. Begitu juga sebaliknya. Ya. Kebaikan juga pasti nyampe. Jadi terus fungsinya kita dengki apa? Yang lain yang dipuji dapat kebaikan, kita yang meriang kan nggak enak. Ayolah ikut bahagia. Repotnya Bu, udahnya kita nyampe meriang, nyampe kesel, nyampe dengki, nyampe nggak bisa tidur, sampai bahkan berbuat dosa, pengen ngefitnah dia, saking nggak sukanya dia dapat kebaikan. Kalau kata Allah tetap takdirnya dikenal, tetap bikin dapat kebaikan, takdirnya dapat kebaikan. Coba orang tetap dapat kebaikannya, yang kita tetap dapat dosanya, rugi sekali. Jangan, itu dengki. Terus ada lagi shimutaki, punya apa? Ujub. Ujub itu merasa bangga atas amalan diri sendiri. Meskipun meskipun gak diucap. Santri satu asrama 2:30 cuman dia yang bangun sholat tahajud, yang lain masih pada tidur ngorok. Dia sambil sholat dalam hati berkata, ya Allah, lihatlah dari santri pesantren hanya aku yang bersujud. Bangga itu Allah yang tolong, Allah yang bangunin, dibikin pengen pipis jadi bangun daripada ngomong. Dibikin digigit nyamuk gak apa-apa, Allah lepasin digigit singa, bangun, pasti bangun kan digigit singa, bangun di alam layarnya. Maka enggak sama ini juga. Bahkan di kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menyebutkan hati-hati. Beliau ada nasihat seperti ini, saking besarnya dosa ujub, Allah dengan sengaja tidak mengabulkan semua permintaan manusia. Gini maksudnya, kalau setiap manusia doa langsung dikabulin terus, kan punten ya. Kadang bisa jadi, luar biasa ya doa saya ya. Apakah saya wali Allah? Apakah jadi kan gitu kan? Bermasalah kan? Ada ujub, ada sombong. Saking bahayanya dosa-dosa kayak gitu.
Kadang Allah tuh dengan sengaja loh bikin ibu patah hati dengan cara doa ibu tidak dikabulkan, supaya akhirnya kita sadar, oh iya ya, saya itu cuma hamba, apa yang mau disombongin. Ya. Lihat, selevel Nabi aja ada doa yang tidak dikabul. Nabi Nuh ngedoain anaknya masuk Islam 950 tahun coba. Anaknya kena air kan. Nabi Ibrahim ayahnya didoain biar masuk Islam, malah bikin patung berhala. Rasulullah minta ayahnya Ali, pamannya Abu Thalib masuk Islam, meninggal gak syahadat juga Abu Thalib. Ya. Makanya ini juga mahal kalau pikirin ya. Para nabi ngedoain orang itu itu ayahnya ibu Nabi Ibrahim, pamannya Rasulullah, anaknya Nabi itu pada gak masuk Islam. Ibu gak pernah berdoa hidayah, gak pernah minta hidayah, sekarang beriman. Mahal sekali itu nikmat. Ya, mahal sekali. Karena ibu punya segala-galanya di hati Allah, gak beriman. Ya, dan cuma bisa nikmatin di dunia, gak ada alam setelah kematian yang membahagiakan, repot semuanya. Ibu dunia perih, pahit, tapi beriman, terus beramal soleh, terus berbuat baik. Meninggal, selamat menikmati atas kesabaran ibu di dunia. Ya, jadi penentu banget ini. Ya, makanya bentar sekali lagi. Salah satu tujuan kita ngaji kan itu, makin tahu kekurangan diri, bukan makin jago nyari kekurangan orang. Oh ternyata dalilnya kayak gitu nggak boleh. Oh tetangga saya begitu tuh, nggak ada yang nanya dan nggak usah diumumin. Karena kita meninggal nggak ditanya kelakuan dia. Tujuan kita belajar bahwa ternyata itu nggak boleh. Tujuannya adalah oh berarti saya nggak boleh gitu. Bukan malah dicari orang. Ya tuh kok tetangga saya masih gitu. Terus kan ibu pengen ke surga kan? Pengen tidak? Ibu pengen ke surga, mati bakal ke surga pengen, amalan segitu-gitunya, sholat lupa rakaat dulu, istighfar jalan, sedekah diirit-irit, tadinya nyari kunci gak ketemu, giliran sholat malah ingat, oh iya dilaci. Sholat yang kayak gitu yang kita harapin pengen ke surga, tapi Allah pengen ngabulin biar kita ke surga. Kata malaikat, amalannya kurang ya Allah. Ya udah dikasih dia ujian, tetangganya judi, teman kerjanya ngutang tapi galakan dia. Tapi sabarnya ibu ngadepin orang-orang sekeliling ibu yang bisa jadi Allah ridho, dan Allah ridho mengizinkan bunda ke surga Allah. Karena kalau pakai amalan kita yang mana tuh? Kalau saya tahajud, Allah tahajudnya kuliah mulu. Kan beda sama tahajudnya ulama terdahulu tabiin. 1 juz, 1 rakaat. Terakhir guru saya ngingetin kayak gini, beliau bilang ya, kalau misalkan kita nanya gitu ya, Bu, saum enggak? Kenapa nanya saum atau enggak? Iseng, hati-hati, kita bisa jadi zolim. Karena gara-gara kita nanya, dia kepancing untuk membuka, iya saum. Tapi bukan Senin Kamis loh, Daud. Dan Daud itu baru nikmat kalau tahajud loh. Tadi malam saya tahajud. Tahajudnya 11 rakaat loh. 1 rakaatnya 1 juz. Jadi pengumuman tuh. Gara-gara kita pancing, ibu sahur. Kecuali kita pengen nyajiin makanan, dia tamu, ya takutnya sahur, ya itu menanya. Niatnya kayak gitu doang. Ya nggak ada angin, nggak ada apa, Bu. Puasa itu. Terus akhirnya jadi kepancing, oh iya, aduh. Udahlah memang. Untungnya mulut 1 coba mulut 8. Yang 1 baca Quran, yang 7 gibah. Sekarang kan kalau 1 lagi baca Quran nggak bisa, cuma 1 tapi bisa lagi gibah. Ya. Jadi alhamdulillah terjaga. Memang benar kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau iya, meneng ae. Cicing itu para sungai. Wis meneng loh. Ya. Terakhir tadi setelah ujub apa? Cinta dunia.
Di kitab Al-Hikamnya Said Matera, beliau menyebutkan, ada yang menyebutkan ini dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, ada yang menyebutkan ini juga dari Nabi Abdullah bin Mas'ud, dengar dari Nabi. Nasihatnya adalah hubbud dunya ra'sul khati'ah. Cinta kepada dunia adalah pangkal dari segala masalah. Pangkal segala dosa, pangkal segala masalah. Bu, lihat tuh orang gara-gara dunia bisa ngapain aja, Bu, ya. Ada yang ngianatin pasangannya, ada yang menjarain orang tuanya, coba. Ya, tidak senikmat yang kita kira. Anak-anak muda kadang-kadang, Masya Allah, pakainya enak, hidup jadi kayak artis Korea, penampilan cantik, tampan, tapi kemana-mana dikagumi, dimintai foto, uang banyak, followers banyak, tidak seindah yang dibayangkan. Ini mah fakta, Bu, ya. Bisa ada yang terpapar ke Korea-Koreaan. Jadi, Bu, para artis di sana itu, Bu, udah mah di sana benar-benar yang ada Islam, ya. Islamnya sedikit sekali. Jadi akhirnya memang tuh bahagianya tuh di mulut orang. Jadi makanya pengen selalu cantik, pengen selalu tampan, pengen selalu tampil baik. Maka ya karena bela-belain oplas dan segala macam, ya. Dan kalaupun punten, ya, kalau jadi artis itu bukan langsung untuk bisa tahu-tahu tampil boyband, joget-joget, itu di training dulu. Ketika di training itu dapat asrama makan. Nah, itu tidak ditanggung tapi dianggap hutang. Kalau nanti suatu saat dia rilis debut jadi artis, itu bakal ditagih. Beneran. Makanya begitu akhirnya ternyata nih di trainingnya 5 tahun, berarti utang tuh 5 tahun asrama sama makan minum. Berarti dia perlu kerja dulu berapa tahun, konser baru melunasi. Apakah semuanya 5 tahun pasti debut? Ada yang 2 tahun debut, ada yang belasan tahun nggak debut, udah sampai nggak muda lagi. Ketika udah nggak muda lagi, nggak bisa jadi artis. Udah banyak yang muda-muda yang lebih bagus. Akhirnya cuma kerja jadi pelatih nari di sekolah dasarnya. Ya udah, terikat kontrak sampai meninggal, ada yang kayak gitu. Bu, kalaupun jadi artis, kan boyband rame ya, Bu. Ada yang satu kelompok 13 orang, dapatlah misalkan 100 juta, apa dibagi 13? Enggak, kadang bisa 50-50, 50% buat perusahaan manajemen, 50% lagi buat si boyband. Apa boybandnya 50% langsung dibagi 13 orang? Enggak, kan ada bandnya. Itu satu orang bisa kebagiannya dari 100 juta, bisa kebagian cuma 1 juta 2 juta. Wallahu alam, nah bilang capek sekali. Dan bahkan diaturin kadang, kamu karakternya nanti yang kita rilis ke publik suka makan ini dan agak ceria, diri kita nggak kayak gitu, tapi karakternya aja ditentuin. Dunia tipu-tipu memang terlihat indah aja, ya. Makanya punten, di sana banyak yang punten, ya, tinggi bunuh diri itu, meskipun disiplin dan yang lain-lain, ya. Makanya punten, ya. Ini kejadian di Singapura, mahasiswi loncat dari apartemennya lantai 14, langsung menemui aspal di bawah, tewas ketika manusia geprek jadinya, ya. Dan ketika akhirnya dicari oleh kepolisian, ketemu buku diari, dicari tahu alasan dia bunuh diri. Ternyata bunuh dirinya karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Ternyata masalahnya satu. Apa masalahnya? Sekolah kuliahnya bagus nilainya, ke orang tua santun, ke teman-teman sopan. Masalahnya satu, Tuhannya bukan Allah, Tuhannya penilaian makhluk. Buat apa saya hidup di dunia kayak gitu? Mendingan mati, loncat. Sehingga ini juga kalau ada yang nanya, saya mah nanti aja berkerudungnya, yang penting saya sopan, daripada berkerudung tapi tukang gibah, misalkan, ya. Saya mah nanti aja, di luar juga ada yang bukan muslim tapi sedekahnya lebih banyak dari muslim, ada. Ada orang yang non muslim lebih sopan daripada kita yang muslim, ada.
Nah, kalau belajar akhlak itu tidak sesuai tata caranya, jadinya kayak gitu. Karena dalam Islam, akhlak itu ibarat pohon tuh adalah buahnya. Buah. Namanya buah ada akar dan batangnya dong. Akarnya adalah akidah yang dijaga ketauhidan. Batangnya adalah syariat, karena akidah benar pasti pengen ikut syariat, ikut aturan Allah. Nanti buahnya akhlak mulia. Jadi kalau langsung belajar akhlak tanpa ngerti akidah, tanpa ngerti Islam syariat, efek sampingnya apa? Kayak tadi, sopan sih sopan, tapi ada masalah, gampang stres, pengen mati melulu. Coba lihat orang-orang soleh, para nabi, sahabat, ujian parah. Ujian lebih berat dari kita. Terus pahala banyak, dosa maksud terhapuskan. Tapi ujian lebih parah dari kita, ngambek, tenang aja. Bismillah. Ya, nggak dari situ. Oh iya, maka dari situ Bismillah. Ya, kita seakan di hati kita hanya Allah saja. Ya Bismillah, saya sudah dikode untuk masuk ke sesi selanjutnya, tanya jawab. Tapi yang paling penting tadi ya, sambil kita ngamalin semua ilmu, berusaha jadi baik ya, inti dari kebaikannya perlu dari sini ya dulu ya. Yang satu, merujuk kepada apa yang keluar dari perut lembah madu, yaitu di surah 16 ayat 69. An-Nahl, An-Nahl ya 69. Tapi tolong coba lihat, kenapa ada medis yang nggak bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Karena dari 100% penyembuh di dalam Al-Quran, itu 75%, 3 dari 4 ada di Al-Quran. Sedangkan kedokteran hanya berusaha mengungkap yang seperempatnya saja. Maka wajar kalau ada yang nggak bisa sembuh, obatnya dikurang. Masalahnya kita nggak yakin ke Quran, bahkan nggak yakin bahwa ini adalah kalimatnya Allah kalamnya Allah. Tapi ya, dari 4 kata syifa, 3 itu ada di Quran, merujuk kepada Quran. Al-Quran adalah penyembuh sebagai untuk hati yang bermasalah dan yang lain-lain. Ya, yang untuk fisik cuma An-Nahl 9, ya. Syifa untuk ya. Maka di Bismillah ya, bukan berarti ya silakan psikolog, nanti kan ada lagi, ada psikolog, ada psikiater ya. Tapi yang masalahnya yang mau datang ke ribuan psikolog tapi tetap gak beriman kepada Allah, masalah akan tetap ada. Tapi kalau di hati sudah Allah, masalah seperti apapun dia tetap bisa bahagia. Nggak ada Allah, lihat para koruptor, duit udah banyak masih nyolong, istri udah cantik masih selingkuh, betul? Berapa banyak yang selingkuh istrinya lebih cantik dari selingkuhannya, betul? Menjiwai si ibu. Tenang, bukan suami ibu yang saya bahas ya. Suami ibu soleh semua. Makanya sampai dibilang ternyata jadi pelakor itu nggak perlu cantik, hanya perlu ganteng. Makanya ibu dari ibu kemana-mana bawa Herosin atau Salisil. Enggak, kalau kantornya kena panu berarti bawanya kalpanak atau fungidem ya. Jadi kalau ada yang gangguin suami ibu, kabulin. Enggak, bercanda ya. Tapi ya karena suami langsung mati ya udah ya. Intinya adalah istilahnya kita punya obat yang lebih baik ya, pakai ilmu, pakai amal. Bismillah insyaallah ya. Allah a'lam. Coba. Oh iya, Bun izin menyampaikan ada ajakan dari tim untuk ladang amal solih. Kita di Bogor lagi pengen bangun gedung dakwah, masjid dan juga pesantren. Sekarang baru ada SMP-nya, masjidnya belum ada, TK sampai SMA-nya juga belum. Ya, silakan mudah-mudahan nanti kalau mau main ke rumah, izin itu ada rekening dan juga QR code-nya kalau mau. Kok nanti aja pengen nanti tiap subuh, ya sudah 2000 silakan. Karena yang paling penting seikhlasnya, bukan yang terbanyak tapi yang terikhlas. Ya, dan ini masih silakan. Aslinya saya nggak ada atau nggak ada, memang Allah takdirkan harus ada masjid itu nanti di situ. Sebagian orang akan dipilih menjadi jalan, ya.
Maka silakan yang mau transfer ke rekening akhirat, silakan mangga. Mudah-mudahan nanti bisa main di sana ya. Izin dibacakan itu banknya Bank BSI, nama masjidnya Masjidku, Masjid Khairul Ummah, nomornya 800 900 7707 atas nama Yayasan Dakwah Umat Terbaik ya. Maka silakan ya, di sini menyampaikan aja titipan dari tim dari Bogor yang mudah-mudahan nanti pada saat main ke sana gantian, jangan saya terus kayak sini ya. Insya Allah ya, silakan. Dan nanti anak ibu juga ada yang sekolah di sekolahan kami ya.